Jadi tadi kurang waktu dari itu. kita mulai live ini Ya, dimasukin daging dan pasta ya, tadi, taruh di atas ya. kompor, Ah, buka puasa sudah bisa dimakan ya. bisa, bisa Pak. Satu setengah jam Oke. rata-rata kita pernah kan waktu diundang ke Arab Saudi ke Jeddah untuk presentasi di depan supplier food and beverage di sana kan kita coba demo Pak. Jadi bahkan dalam waktu 3 jam kita bisa masak 2 kuali. Oh, 2 jam. itu Jadi kita bentuknya metode kayak apa, Dek? Bentuknya bisa ditunjukkan ke teman-teman nggak? Di pastanya kayak gini. rata-rata sih seperti ini lebih lebih kepada bentuknya memang coklat keemasan, belum hitam. Hmm. Coklat keemasan, jadi sebetulnya ini trik lagi, tapi nggak apa-apa di-share buat teman-teman semua. Kita ambil kondisi seperti ini, seperti kondisi titik saat daging atau bahan akan dimasukkan. Nah, proses memasak sampai seperti itu. Nah, karena begitu. Nah, Hmm. karena kalau seandainya sudah ini risikonya kalau terlalu matang, terlalu lama kita proses, dia nggak bisa lagi menyatu dengan produk lain, dengan bahannya, dengan daging yang Oh, lain gitu. Nah, makanya sampai pada titik titik tersebut lah yang agak lama, lumayan lama kita mencarinya. Gitu. Nah, produk iya. ini bisa 2 kali lipat Pak maksudnya, nggak perlu ditambah apa-apa lagi. Artinya di sini sudah ada lengkap semuanya. Dengan bobot 250 gram, ini bisa untuk memasak 500 gram. Jadi kalau misalnya pasta ini 1 kilo, bisa untuk memasak 2 kilo daging. 1 kilo untuk 2 kilo Kalau daging. ya, kalau lihat bentuknya kayaknya bisa juga untuk ini ya, taruh di atas Indomie atau di atas Ya. apa namanya spaghetti gitu ya. Kelihatannya kok seperti pasta yang apa namanya bisa dicampur gitu ya. Ya. Untuk bumbu nasi goreng Jadi nggak bisa ya? benar. Jadi waktu itu Pak, kita pernah di asesor sama ada chef dari Hilton Mekah. Jadi salah satu calon buyer kita bawa produk ini ke sana. Nah, mereka cobakan untuk beberapa jenis makanan. Nah, jadi mereka gunakan untuk nasi goreng. Jadi dijadikan bahan pencampur nasi goreng untuk pasta. Pasta itu cocoknya misalnya untuk aglio olio. Setelah dimasak, pastanya ditaburin rendang ini di bumbu rendang. Kemudian juga untuk rendang sendiri. Rendang ini mereka kebetulan waktu itu mereka cobakan untuk rendang ayam. Kemudian juga untuk bahan bumbu sate. Hmm. Barbecue, kita belum pernah coba barbecue sih Pak, tapi sepertinya barbecue dengan bumbu rendang kayaknya juga oke gitu. Barbecue bumbu rendang gitu kan. Kemudian juga mereka cobakan untuk sayur. Hmm. Sayur itu jadi ada sensasi rendangnya apalagi untuk rendang untuk opor gitu. Untuk rendang apa? Untuk lontong. Ini cocok banget. Untuk roti juga pas. Jadi teman-teman kita kan punya beberapa produk seperti pizza rendang Pak. Pizza rendang itu bisa dibantu juga dengan proses seperti ini. Kemudian juga ada aneka olahan mie, itu juga pakai pengen ada sensasi rendangnya, bisa pakai pasta ini juga. Hmm. Baik, Dek. Ini tanpa terasa waktu tinggal eh, 20 menit. Wah, Kita jawab beberapa pertanyaan ya. Teman-teman ini mulai penasaran. Ini dari Juragan Hijrah. ya, Dia bilang, so much knowledge on rendang. Waktu ya, zaman kuliah di Bandung, biasanya ah, kalau ke rumah makan Padang, tinggal hap, bahkan minta ekstra bumbu rendang aja udah nikmat dengan nasi panas yang menggunung. iya, Ya betul betul. Rendang memang yang kita kenal itu dari rumah makan Padang. Kita ya, tidak pernah tahu uh, chef rumah makan Padang itu asalnya dari mana. Dari Pariaman, dari Pasaman atau dari mana gitu ya, ya. ya, Itu apa namanya uh, kita nggak tahu. Kita tahunya cuma ya, rendang restoran sederhana, rendang ya, restoran beringin, rendang restoran ya. apa ya pagi sore gitu ya. Pagi sore Tapi Natrabu, Pak. ya betul. Natrabu dan Contohnya ada alumni namanya Uni Novia. Itu dia bikin oh, bumbu rendang. Dia tinggal di Palembang. Adik kenal juga. Itu ya, ternyata beliau mengaku bahwa itu resep ibunya dari Bukit Tinggi. ya, Jadi beda lagi itu rasanya ya, dengan yang lain lagi.
Karena ada, kalau nggak salah ada aslinya 3, tapi akhirnya berkembang menjadi 7 ya. Ya Apa betul. namanya, rasa rendang itu. Oke, Rendang. berikutnya ingin dijelaskan apa sih arti dari K7? Oke. K7. Jadi ini agak agak kadang agak sering ini ya Pak, sering meluruskan yang disebut oleh teman-teman gitu. K7 itu biasanya dianalogkan dengan K dan 7. Hmm. Jadi K7 itu bukan angka. Nah, K7 itu bukan angka. K7 itu adalah frasa dalam bahasa Minangkabau yang artinya suka, Pak. Nah, suka di jadi bahasa Minangkabau ini agak mirip-mirip bahasa Arab sih. Maksudnya bahasa Arab itu ketika letaknya di depan, di belakang, di tengah itu beda gitu. Ketika dibawakan dengan kalimat yang satu dan kalimat yang lain maknanya juga bisa berbeda. Nah, K7 itu melambangkan frasa yang bisa mewakili hasil asesor 5 indera. Jadi K7 itu lebih kepada suka, sukanya ini lebih cenderung ke makanan. Jadi suka dilihat, jadi kelihatannya enak. Suka di aroma, aromanya K7 di aroma, enak aromanya. K7 di rasa, apalagi rasanya lama gitu kan. K7 suka rasanya. Kemudian ketika diucapkan enak, K7 di dana. Kemudian ketika dipegang teksturnya empuk. Kemudian bumbunya itu tidak, artinya bumbu itu memang mudah sekali untuk dibalurkan dengan apa. Jadi K7 itu hasil asesor 5 panca indera gitu. Nah, kemudian di lambang atau di logo kita sendiri memang kita agak sedikit banyak ya. Jadi kita cantumkan di situ hasil apa lambang-lambang tersebut itu ada di ukiran rumah adat Minangkabau. Jadi memang K7 ini Minang banget sih sebetulnya. Kata-kata K7 itu setiap hari hampir kita temukan dan hampir diucapkan semua orang di Minangkabau kata-kata K7. Gitu Pak. Oke. Nah, ini ada lagi yang bertanya, namanya Rizaldos, Ya. Rizaldo SR. Udah Ya. adik, gimana menentukan pasar karena dengan harga yang lebih mahal dari rumah makan Padang, bagaimana cara mengakali agar buat customer tidak kapok? Silakan. Ya, jadi artinya memang kita lihat pangsa pasarnya nih memang kalau untuk rendang adalah jadi memang bisa dikatakan rendang ini bisa kita sesuaikan sebetulnya dari saldo. Kenapa begitu? Misalnya untuk budget, misalnya kita menyasar pasar yang menengah ke bawah misalnya, kita bisa menggunakan bahan baku yang tidak terlalu mahal. Artinya yang sesuai dengan, makanya kita lebih memposisikan diri kita sebagai custom gitu. Jadi bisa jadi untuk pangsa pasar, mereka kan lebih penting bumbu sebetulnya. Lebih mementingkan bumbu, sensasi memakan dengan bumbu tadi. Bisa jadi kita keluarkan produk dari hati. Hati atau ampela, segala macam itu harganya bisa lebih murah. Nah, tapi dibandingkan dengan rumah makan Padang itu eh, kalau yang terkenal, yang famous, harganya juga cukup mahal. Bahkan mungkin lebih mahal dari produk K7 sendiri gitu kan. Akan tetapi kita memberikan value edit. Value edit yang kita berikan adalah kita kemas makanan. Kalau di rumah makan Padang kan mungkin paling 3 hari udah nggak bisa dimakan. Nah kalau kita pengen jual dengan kemasan seperti ini, tentu saja misalnya kita harus pikirkan kemasannya divakum dulu, disterilkan, kemudian juga mungkin diberikan kemasan atau packaging yang lebih baik gitu. Sehingga cocok diberikan sebagai hadiah, dibawa bepergian untuk traveling, kemudian juga mungkin bisa sebagai pemberian gitu, gift. Nah, itulah yang membuat value added kita itu bisa lebih baik. Nah, kemudian selain itu mungkin untuk mengatasi market segment, rasa-rasanya kita juga bisa berikan edukasi sih dan membangun brand, apalagi rendang di tengah banyaknya orang yang bisa membuat rendang itu juga merupakan perjuangan yang lumayan juga sih menurut kita. Gitu sih. Ya, 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 ya. Ya, yang penting everybody can make rendang. Iya, ya betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Nurul Fatia 23. Udah adik, gimana cara awalnya supaya kita bisa kerjasama dengan salah satu hotel di Arab Saudi? Mohon bimbingannya udah. Oke, yang kerjasama dengan salah satu hotel ya. Nah, sebetulnya ini adalah proses yang panjang. Ini prosesnya itu cukup panjang. Jadi yang jelas kita berterima kasih pada. Jadi yang paling membantu kita yang pertama adalah salah seorang partner kita. Beliau adalah dulu penggiat travel umroh gitu.
beliau memantik semangat kita untuk mengibarkan atau mempopulerkan rendang ini bukan hanya Sumatera Barat tapi juga ke luar negeri. Salah satu tempat yang paling banyak orang Indonesia berkumpul setiap tahun itu adalah di Mekah, ada di Arab Saudi gitu kan, sehingga kita memang prioritas untuk ke sana. Nah, caranya adalah memang ikuti event. Nah, alhamdulillah juga dulu di tahun 2017 kita dapat partner travel umroh dari Arab Saudi. Ini strategi ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian juga kita punya ikut kompetisi. Jadi ada beberapa lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia itu melakukan kompetisi untuk mengkurasi UKM yang lolos untuk dibawa ke sana. Kemudian kita dibawa ke Arab Saudi, dipertemukan dengan buyer. Nah, ini yang panjang prosesnya ya Pak ya. Prosesnya panjang, ada koresponden, kadang didatengin lagi sekali dua kali. Nah, setahun lebih, bahkan lebih. Hampir 2 tahun baru hasilnya kelihatan gitu. Ada yang minat dengan produk kita. Selain itu juga banyak hal yang perlu kita persiapkan dari segi standar, dari segi standar, kemudian juga dari segi perizinan legal segala macam kita harus juga persiapkan. Ketika kita sudah memenuhi hal tersebut, nah baru kita cari partner importer dari daerah sana. Nah, artinya kalau misalnya kita memiliki effort yang cukup bagus, gak apa-apa ikut aja dari awal. Ketika ada lembaga negara bukan kurasi ikut, mudah-mudahan lolos, terpilih dan dibawa ke sana. Dan setelah sampai di sana, tinggal giliran kita nih. Kalau kita aktif ya dapat, kalau kita diam ya akan dapat. Gitu. Ya, oke. Ini ada lagi komentar kalau ini dari Juragan Tajir. Ya. Jadi bisa bikin rendang, bukan cuma bisa bikin brand, tapi bisa bikin berendang. Iya. Ya, semoga makin takjir kali. Nah, pertanyaan buat Pak Pi, mengapa kita kerap menemukan makanan India, Thailand di luar negeri, seperti di Jepang, kari sudah berasimilasi dengan lidah orang Jepang, sementara makanan Nusantara kita sulit menemukan. Maksudnya di luar negeri ya. Ya, memang ini sebetulnya bukan kerja UKM, ini adalah kerja pemerintah sebagai fasilitator. Justru kita mesti nanya, itu duta besar itu ngapain aja? Gitu. Jangan-jangan cuman jalan-jalan aja itu duta besar itu. Saya pernah dikasih tahu oleh mantan duta besar Polandia, Pak itu dia mengatakan dia sendiri kecewa sekali dengan cara-cara Indonesia mempromosikan produk-produk UKM karena di kedutaan besar yang begitu besar itu disediakan cuma ruangan 2x2 meter, isinya itu sudah kayak gudang. Katanya itu adalah ruangan promosi produk-produk Indonesia, kan kurang ajar itu. Ya mudah-mudahan ada kemajuan lah ya dengan adanya COVID ini. Mudah-mudahan semua sadar bahwa sebaiknya kita bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Baik, dari Itihak, rencana K7 untuk go internasional kemana aja nih? Mungkin negara-negara lain ada yang menarik dan alasan apa ke negara itu? Mantap K7 ID. Silakan. Ya, sebetulnya kan kita ya ini ada hikmah COVID sih Pak sebetulnya. Kita sudah ada kontrak dengan Arab Saudi sih, kita mau mensuplai untuk ready to eat food bagi jemaah haji asal Indonesia. Harusnya sudah eksekusi, cuman ya gara-gara COVID kita nggak tahu apa yang disiapkan Allah di balik semua ini. Tapi yang jelas sasaran utama kita di K7 adalah kita pengen spicing the world itu mulainya dari Arab Saudi sih. Seperti itu. Ada sebagian orang mengatakan bahwa Saudi nggak tepat gitu kan. Cuman mungkin mereka belum sempat bermukim di Saudi lebih dari 1 bulan barangkali ya. Karena ketika kita mukim di tempat lain, misalnya seperti kita, orang Indonesia, mau nggak mau, di hari ke-8 pasti kita sudah kangen yang namanya masakan-masakan Indonesia. Apalagi di Saudi sendiri, hampir 1,4 juta penduduk Indonesia yang datang ke Saudi setiap tahun. Nah, di Saudi mereka juga pasti ada namanya lunch dan juga ada dinner. Mungkin nggak kita harapkan setiap hari mereka makan produk kita, mungkin bisa jadi diselingi, itu sudah luar biasa jumlahnya. Selain itu, Mekah atau Arab Saudi juga adalah negara yang banyak dikunjungi oleh orang-orang
di seluruh dunia, bukan hanya untuk beribadah tapi juga untuk urusan bisnis, rasa-rasanya sangat memungkinkan bagi kita untuk memulai dari sana dulu gitu. Nah, memperkenalkan Indonesia dari titik yang paling kita bisa. Ya kalau di K7 ya artinya Spicing the World dimulai dari kami menyiapkan menu-menu yang mungkin bisa kompatibel, dinikmati oleh orang Indonesia, bahkan juga kita sesuaikan, juga bisa disesuaikan dengan cita rasa dari mereka sendiri. Nah, di Dubai, tempo hari tahun 2019 kemarin, di tahun 2019 kemarin kita pernah ke Dubai, dan salah satu tokoh ekonomi di sana, bisnis di sana mengatakan, bisa nggak saudara menghadirkan, kalau biasanya samosa itu kan pakai bahan kari kambing, bisa nggak sih isi samosa itu kamu ganti dengan rendang gitu. Nah ini lagi kita kerjakan, lagi kita jawab tantangan tersebut, mudah-mudahan kita bisa untuk action untuk hal tersebut. Nah tapi seperti yang Pak Bi bilang tadi, kita di UKM tuh nggak bisa bergerak sendirian gitu, capek, dan juga kita nggak punya energi sebesar itu gitu. Tapi mudah-mudahan ada yang dengar dari pemerintahan, ada yang bisa support kita lah minimal untuk memberi akses kita ketemu sama orang-orang tersebut. Nah, pernah juga teman-teman bilang negara berikutnya, kan pertama Arab Saudi nih, udah jelas Arab Saudi. Nah, kemudian juga ada beberapa daerah yang sebetulnya sudah punya kontrak dengan pemerintahan daerah Sumatera Barat. Misalnya seperti daerah Jerman. Tempo hari orang Sumatera Barat sudah sampai ke Jerman. Nah, cuman karena masalah perizinan, juga masalah kesanggupan dan kapasitas produksi dari UKM sehingga tidak terisi. Nah, sebetulnya gitu aja sih. Untuk masuk ke negara luar sana, termasuk juga bahkan Jepang, itu ada beberapa syarat, dan syarat tersebut yang sulit untuk dipenuhi oleh kelasnya UKM. Seperti perizinan yang lumayan lengkap, kemudian dokumen yang membingungkan, ditambah di sana, di luar negeri sana, kita juga harus punya partner. Kita harus bekerja sama dengan importir dari negara tujuan. Nah, itu kan bagi UKM yang nggak punya siapa-siapa, akses di luar sana tuh lebih bisa dibilang mustahil sih, gitu, kalau nggak dibantu. Gitu. Baik. Insya Allah UKM 4.0 akan menyediakan fasilitas itu. Jadi nanti kita bisa kirim ke negara tujuan, dan kalau betul bahwa untuk promosi produk yang paling tepat dari Indonesia adalah Arab Saudi, karena begitu ibadah haji itu manusia dari seluruh dunia ngumpul di satu tempat. Ya. Nah, kalau mereka kita bikin kenal sama rendang, maka ketika mereka pulang ke negara masing-masing, mereka akan membawa kenangan tentang rendang, dan tentunya kenangan tentang Indonesia. Jadi Indonesia Spicing the World itu nggak perlu muter-muter atau gimana, ya sudah di situ aja. Nah, kalau untuk pasar itu negara yang paling gede dan punya kemampuan untuk menyerap produk dari Indonesia adalah Cina. Karena penduduknya 1,5 miliar, dan mereka cukup dekat dengan rasa-rasa Indonesia. Karena orang Indonesia tuh makan masakan Cina itu enak aja. Kita makan capcay enak, makan mie enak, mie goreng enak, yang instan pun enak ya. Jadi menurut saya dua hal itu yang harus dilakukan, dan kami sedang mengerjakannya. Sayang terganjal dengan COVID, kita sekarang jadi akan mengerjakannya lewat internet saja, dan kita sudah sampai di penghujung dari tes physical test dari aplikasi kita. Mudah-mudahan nanti nggak lama lagi kita sudah bisa ekspor ke negeri Cina dan juga ke Arab Saudi. Baik, ini tanpa terasa waktu tinggal 3 menit lagi, Dek. Jadi silakan dirangkum tentang rendang dan juga pengalaman adik mengolah kemungkinan ekspor, supaya teman-teman UKM juga tidak kecil hati, karena nggak cuma rendang saja yang bisa mendunia, karena ada beberapa produk yang sempat disebut oleh Presiden Obama waktu itu, kalau nggak salah, sate, bakso, sama satu lagi sate, bakso, sama rendang nggak kesebut sih, tapi punya potensi untuk seperti itu. Nah, sekaligus dirangkum mengapa adik berani mengatakan bahwa kalau Indonesia ini sebuah rumah, maka Sumatera Barat adalah
dapurnya. Silakan. Ya. Jadi ini kata-kata yang cukup ini Pak ya, yang menginspirasi kami bahwa memang kami sampaikan kenapa salah satu tagline kami adalah Signature Taste of Indonesia gitu kan, karena supaya ketika ada orang yang keluar dari Indonesia itu ingatnya sesuatu yang bisa dimakan, yang bisa dikonsumsi, yang bikin kangen itu rendang. Nah sehingga kami mengeluarkan pendapat ini, jika Indonesia adalah sebuah rumah, maka Sumatera Barat akan menjadi salah satu ruang dapurnya. Kemasyhuran hasil olahan dapur dari Sumatera Barat ini sudah terkenal ke mancanegara, bahkan CNN menempatkannya sebagai salah satu makanan paling enak di dunia. K7 Indonesia punya tekad untuk memberikan kesempatan kepada semakin banyak orang untuk menikmati hasil olahan dapur otentik ini tanpa harus perlu datang ke Sumatera Barat. Tanpa harus datang ke Sumatera Barat. Nah, banyak orang bisa membuat rendang, termasuk di Sumatera Barat sendiri, akan tetapi yang bisa membuatnya setara dengan kuliner internasional lainnya tidak banyak yang bisa lakukan itu. Insya Allah K7 dengan bantuan berbagai pihak, termasuk juga bantuan dengan dari Pak Abi, Insya Allah siap untuk spicing the world. Ya, Pak. Amin, siap. Baik, sekarang giliran saya untuk menutup acara ini. Terima kasih pada adik yang sudah mewakafkan waktu dan mewakafkan ilmu kepada teman-teman yang hadir, dan juga kepada teman-teman, terima kasih yang sudah meluangkan waktu, mewakafkan waktunya untuk belajar bagaimana UKM bisa mandiri dan bahkan bisa spicing the world. Ya, kita sudah ada di penghujung, tinggal mendorong saja sedikit lagi. Jadi sekali lagi terima kasih adik, terima kasih teman-teman. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.